يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulis Sunnah, landasan sunnah, yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah nomor 44, membahas masalah tentang hukum melecehkan para sahabat. Menurut asal bahwasanya kita harus memuji para sahabat, karena kita memuji para sahabat ini karena Allah Ta'ala memujinya, dan mereka itu adalah menteri-menterinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat maknanya man laqiyan nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa muslimun wa mata 'alal Islam. Sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka muslim dan juga meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini dinamakan sahabat. Ketika orang itu pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kafir, ya namanya orang kafir. Kalau dia masuk Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia belum pernah berjumpa dengan beliau, dinamakan muhadramun, atau lain mengatakan tabi'in. Seperti Raja Najasyi ketika masuk Islam dan tidak bisa keluar dari negerinya, maka ketika meninggal dunia Raja Najasyi ini disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat ghaib, tetapi tidak dinamakan sahabat karena belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia para sahabat orang muslim berjumpa dengan beliau dan hidup pada zaman turunnya wahyu, kemudian juga meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, wa manin taqasah, dan barang siapa yang melecehkan atau yang mengolok-olok, menghina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melecehkan satu saja, aw abghadahu bi khatasin kana minhu, atau dia marah, membenci dengan peristiwa yang pernah dialami oleh para sahabat. Karena peristiwa yang pernah dialami para sahabat bukan mengikuti hawa nafsu, karena dahsyatnya fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi laknat, yang dilaknat oleh Allah, pura-pura masuk Islam. Au dzakara masawi'ahu, atau yang nomor 3, ada orang yang menyebut kejelekannya para sahabat. Maka dihukumi apa? Karena mubtadi'an, dia itu orang ahli bid'ah. Dan ini harus dicatat. Sekarang berapa banyak orang
mencela para sahabat. Ya, siapa yang mencela para sahabat dan juga yaitu mengoreksinya, membencinya, menyebut kesalahannya yang itu sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, orang ini ahli bid'ah dan kita wajib menjauhi siapapun ada dia, dan jangan sampai kita kemasukan orang-orang seperti ini. Hatta yatarakhama alaihim jami'an, sehingga orang ini belas kasihan atau menghormati semua para sahabat. Kemudian juga itu yatarakham itu maknanya yaitu fisiknya, lisannya betul-betul memuji. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan apabila ada hatinya orang yang memuji ini selamat dari cacian, dari mencaci para sahabat, baru dikatakan mereka ini orang yang ahlus sunnah. Dengan keterangan ini nampak sekali pada zaman sekarang dengan berkembangnya media sosial yang lainnya, pencela-pencela para sahabat banyak sekali. Cukuplah dengan keterangan para ulama dahulu, mereka adalah mubtadi', mereka itu orang ahli bid'ah yang harus kita jauhi. Ketika kita keserobotan adanya khatib bicara seperti ini, tidak boleh diangkat lagi. Karena para ulama menjauhi orang ahli bid'ah. Ya, mereka lebih menjauhi orang ahli bid'ah daripada menjauhi bertetangga dengan yaitu kera atau babi. Karena kera dan babi tidaklah mengganggu kita kecuali dengan suara. Nah, kita dilarang mencela, dilarang menyebut kejelekannya, peristiwa-peristiwanya yang terjadi, persengketaan antara mereka, karena itu bukan mengikuti hawa nafsu, karena besarnya fitnah. Pertama dijelaskan di surah pensyarahnya, yaitu surat At-Taubah ayat nomor 117. Maka Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah Ta'ala telah menerima taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga telah menerima taubatnya sahabat muhajirin. Demikian juga Allah Ta'ala telah menerima taubatnya sahabat Ansar. Disebut muhajirin keseluruhannya, sahabat Ansar keseluruhannya. Sahabat muhajirin adalah muslim yang hidup di kota Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Islam dianiaya sehingga diperintah oleh Allah Ta'ala hijrah kota Madinah, itu namanya muhajirin. Sahabat Ansar dari kata Nasirun jamnya Ansar, orang yang yaitu telah masuk Islam duluan di kota Madinah dan menolong sahabat muhajirin ketika hijrah dari kota Mekah, maka bertinggal di Madinah, mendapatkan pula musa'adah, bantuan dari sahabat Ansar. Jadi dua kalimat, dua sebutan ini bukan golongan atau partai atau organisasi, tidak, tetapi sebutan yang menunjukkan amal baik mereka. Alladzina tabauhu, yang mana mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini muhajirin dan ansar fi sa'atil usrati, pada saat kesulitan. Ini menunjukkan keterangan dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosanya, kesalahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesalahan semua para sahabatnya muhajirin dan ansar. Dan dikatakan sahabat tadi telah kita fahami bersama, orang muslim yang pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi Allah memujinya. Dan siapa di antara orang muslim yang bisa menandingi kebaikannya para sahabat? Tidak ada. Karena mereka hidup bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di saat pertama kali berkembang Islam,
yang mana banyak orang kufar Quraisy memeranginya, orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang Majusi. Yang ini tidak pernah menimpa kepada diri kita, dan juga hidup dalam keadaan sengsara menghadapi musuh. Maka kesalahan mereka tertutup dengan amal baiknya, dengan firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Jadi orang berbuat baik itu di samping dia mendapatkan pahala, menghapus dosa pula. Siapa yang bisa menandingi? Yaitu amalnya para sahabat. Demikian juga ilmunya para sahabat, hidup di tengah turunnya wahyu. Ketika sahabat benar diperkuat dengan ayat, diperkuat dengan hadis. Ketika salah, segera ada ayatnya memberikan teguran. Rasulullah SAW memberikan teguran, dan tidak ada satupun yang menyimpang ketika ditegur oleh Nabi SAW ketika salah. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Hasr ayat nomor 10, Allah Ta'ala memuji mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang mereka itu datang setelah generasi sahabat ini, yaquluna, mereka itu berdoa. Maknanya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami iman, yaitu para sahabat. Mana mungkin kita mendapatkan ilmu tanpa lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Jika mereka dicaci, kita tidak akan mendapatkan ilmunya. Bagaimana kita akan bisa beramal sesuai dengan sunnah kalau tidak lewat para sahabat? Karena beliau meninggal dunia yang mengetahui yaitu amalan beliau para sahabat. Dan itu orang Syiah, dia tidak beribadah kepada Allah karena membenci. Orang kalau sudah membenci para sahabat, membenci yang diucapkan, membenci yang disampaikannya. Nah, ini menunjukkan kebaikannya lisan generasi setelah para sahabat. Makanya para ahli hadis bersepakat kalau sudah qala sahaba udul, maknanya jujur, tidak perlu dikoreksi lagi, karena Allah Ta'ala memberi ketetapan kebaikan mereka. Dan juga doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan kau jadikan hati-hati kami ini dengki, hasud terhadap orang beriman, maknanya terhadap para sahabat radhiyallahu anhu. Karena itu kita tidak menjumpai para tabi'in membenci para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak kita jumpai para ulama sunnah, walaupun sekarang yang membenci justru kelompok Khawarij atau kelompok Syiah, atau orang kena virusnya dua, yaitu kelompok yang tersesat ini. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah sungguhnya Engkau adalah zat yang maha lembut, maha rahmat kepada semua hambanya. Ini dalil nomor 2. Dalil yang nomor 3, ya antaranya surat Al-Hasr ayat nomor 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang berada di kota Madinah dan beriman sebelum datangnya mereka-mereka ini, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini sahabat Ansar mencintai para sahabat yang hijrah, padahal tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungannya dengan kerabat, tidak ada hubungannya dengan yaitu kebangsaan. Nah, suku Quraisy lain dengan sahabat Ansar. Tapi karena keimanan inilah yuhibbuna man hajara ilaihim, maka mereka mencintai orang hijrah. Wala yajiduna fi suturihim hajatan mimma utu, tidaklah sahabat Ansar menjumpai sesuatu yang ganjil, yang menjadi tidak enaknya hati ketika menyumbang sahabat Muhajirin.
Karena itu disebut diabadikan kemuliaan para sahabat ini oleh Allah Ta'ala. Demikian juga di dalam surat Al-Hasr ayat nomor 8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk orang fakir dari kalangan muhajirin, ya, mereka itu diusir dari negerinya. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat. Mereka ridha meninggalkan yaitu tanahnya, negerinya, pekerjaannya, keluarganya, hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Berapa kilo? 400 kilo lebih, dengan berjalan kaki atau onta, melewat mendaki gunung, turun naik gunung. Tidak ada aspal, tidak ada jalan yang lurus, dan juga tidak ada kios-kios makanan. Siapa di antara kita yang pernah diuji oleh Allah Ta'ala semisal mereka? Nah, inilah kemuliaan mereka. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat banyak manakibnya para sahabat ini. Nah, disebutkan dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, di ayat yang terakhir itu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat, diabadikan dalam Al-Quran. Maka apa sikapnya para sahabat ini? Asyidda'u 'alal kuffar, berlaku keras terhadap orang kafir. Lain dengan orang munafik yang kita jumpai pada zaman sekarang. Ruhama'u bainahum, mereka belas kasihan sama saudaranya beriman. Inilah pengabadian diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayatnya. Allah Ta'ala memuji, dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan kejelekan satu pun di antara para sahabat ini. Karena Allah yang memilihkan para sahabat ini untuk kawan akrabnya beliau dalam berjuang. Jika ada orang yang melecehkan para sahabat, melecehkan ayat. Melecehkan ayat berarti menghina Allah. Ayadan bila andali. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat nomor 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, pendahulu-pendahulu yang pertama dari sahabat muhajirin dan ansar. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai kapan saja. Karena di situ walladzina tabauhum bi ihsanin. Nah, maka Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka sebagaimana mereka juga ridha kepada Allah. Ini pengabadian, penetapan, yaitu manakibnya para sahabat secara umum yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 115. Subhanallah, diboyong banyak sekali dalil-dalil. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil muslimin ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada rasulnya setelah datang kebenaran kepada mereka, setelah datangnya hujjah, wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan mengikuti jejaknya orang-orang yang bukan mukmin.
Mana siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan durhaka kepada para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Artinya Allah Ta'ala membenci, menjauhkan orang, tidak memberi petunjuk bagi orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan durhaka kepada para sahabatnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan ke neraka jahanam bagi orang yang tidak ittiba kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa sa'at masirat, dan paling jeleknya tempat kembali. Dan juga beliau menjelaskan pula itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Paling baiknya generasi, mana generasi muslim adalah zaman, yaitu pada abadku, mana zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in. Bahkan ada riwayat summa alladhina yalunahum, tidak disebut pada zaman sekarang. Khairun nasi qarni, paling baiknya manusia. Karena itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti orang dahulu dari kalangan para sahabat, karena mereka telah selamat dari fitnah. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, pujian kepada para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka berhak untuk rasyidin, menunjukkan yang hak, karena mereka itu mahdiyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, inilah yang harus kita fahami. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Perbandingan amal-amal para sahabat dibandingkan generasi sesudahnya. Maka beliau menjelaskan, la tasubbu ashabi, kamu jangan mencaci sahabatku. Disebut ashabi semuanya, jangan kamu caci. La tasubbu ashabi, diulangi lagi, kamu jangan mencaci sahabatku. Lalu bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ini di tangan Allah, law anfaqa ahadukum, seandainya salah satu di antara kami itu berinfak, misla Uhudin, sebesar gunung Uhud, paling panjangnya gunung di Saudi Arabia dan paling tingginya, ada mengukur itu 3 kilo. Nah, tingginya tidak tahu. Seandainya ada salah seorang berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, bukan berupa batu, sudah berapa duit itu? Ma balagha muttaqatim, belumlah bisa melampaui kebaikan sedekahnya para sahabat satu mudnya. Karena mereka hidup dalam keadaan sengsara, dalam keadaan miskin, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian berat, diusir oleh orang kufar. Belum ada orang Islam yang banyak. Mereka sepakat, orang kufar, orang Yahudi, Nasrani, orang penyembah berhala, untuk memusuhi beliau. Wala nasifau, dan juga belum membandingi, yaitu infaknya para sahabat setengah mudnya. Karena mereka hidup dalam keadaan kesengsaraan. Karena itu Allah berfirman, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Tidak sama orang berinfak sebelum pembukaan kota Mekah dan perang sebelum pembukaan kota Mekah. La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, mereka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan setelah pembukaan kota Mekah. Karena setelah pembukaan kota Mekah orang Islam kaya, ya, berapa banyak, yaitu uang yang melimpah, dan jumlah kaum muslimin banyak.
Tetapi sebelum membangun kota Mekah dilanda kemiskinan, penderitaan, pengusiran, uangnya sedikit. Dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, idza arafta dzalika tabayyana laka ma alaihi rawafidu min az-zaighi wadh-dhalali. Apabila kamu memperhatikan dalil-dalil tadi dalam Al-Quran maupun Sunnah, kamu akan jelas tentang sikapnya Rafidah, kelompok Syiah sekarang bertempur terus merusak di permukaan dunia ini, yang mana mereka itu yaitu orang-orang tersesat, orang-orang yang berpaling dari sunnah. Khaisun taqasu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabbuhum wala'anuhum, mereka mencaci dan melaknatnya. Allah memuji, mereka melaknat. Wamtala'at qulubuhum khillan lahum wa hinqan, penuh hati mereka itu dengan kedengkian dan hak, yaitu hasud. Wahum la yarawna al-khilafata, maka orang Rafidah ini tidaklah berpendapat adanya khalifah wal imarah, kepemimpinan, illa min ali aliyin radhiyallahu anhu, kecuali dari keturunannya sahabat Ali. Jadi orang Syiah itu adalah yang mengatakan menyalahkan Jibril, mestinya wahyu itu kepada sahabat Ali, lalu dikasihkan pada Rasulullah SAW, seperti orang Yahudi benci pada malaikat Jibril. Ada lagi yang berpendapat mestinya khalifah yang pertama Abu Bakar, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi diambilnya sehingga dicacinya. Ada lagi yang mengatakan paling rendahnya bahwasanya sahabat Ali lebih mulia daripada semua sahabat yang lain. Dan ada lagi yang paling hulu, paling jahatnya, ya Ali anta ilahuna, wahai Ali engkau adalah Tuhan kami, sehingga beliau membakar mereka-mereka ini. Ini fitnah yang terjadi setelah meninggalnya Utsman bin Affan yang dibunuh malam hari oleh yaitu kelompoknya Abdullah bin Sabah laknatullah alaihi. Setelah itu timbul bagaimana sahabat Ali dipecah menjadi dua. Orang berlebih-lebihan mencintai kepada sahabat Ali, di sisi yang lain membenci, mengkafirkan sahabat Ali seperti kelompok Khawarij. Tapi Allah Ta'ala tetap menolong hamba yang beriman, sekalipun begitu besar dahsyatnya fitnah. Qala Utbah bin Abdullah Hamdani Al-Qadhi, berkata Utbah bin Abdullah Hamdani Al-Qadhi, wa kana bi khadratihi rajulun, maka di dalam kehadirannya ini ada seorang laki-laki, dzakara Aisyata, yang mana orang laki-laki ini menyebut Aisyah bidzikrin qabihin, disebut dengan kata-kata yang jijik. Minal fahya, dikatakannya penzina. Na'udzubillah min dzalik. Faqala, maka berkatalah Utbah ini, ya hulam idrib unuqahu, wahai hulam, penggal lehernya orang ini yang mencaci Aisyah. Faqala lahul alawiyun, maka kelompok-kelompok yang fanatik kepada sahabat Ali, dinamakan Alawiyun, berkata kepadanya, hadza rajulun min syiatina, loh ini orang dari golongan kami. Syiah itu dari golongan, dari kelompok kami. Faqala, katanya al-imam ini, ma'adallah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala, hadza rajulun ta'ana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencela beliau? Apabila istrinya termasuk orang jahat, berarti beliau termasuk orang jahat. Lalu membacakan ayat al-khabisatu lil khabisin, maka wanita yang jelek, wanita yang buruk akhlaknya untuk orang laki-laki yang buruk. Wal khabisuna lil khabisat, jangan laki-laki yang jelek moralnya untuk wanita yang jelek. Wat thayyibatu lit thayyibin,
wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jika dituduh Aisyah radhiyallahu anha penzina, berarti beliau itu orang yang jelek karena apa istrinya demikian. Itu baru ulama sunnah. Wattayyibuna littayyibat. Sedangkan laki-laki yang baik, Rasulullah SAW orang baik, semua istrinya baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Maka mereka ini berlepas diri dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ini. Lahum mahfiratu wa rizqun karim. Maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atas kesalahannya dan mendapatkan rezeki yang mulia. Maknanya, fa in kanat Aisyatu khabisatan, jika dituduh Aisyah termasuk wanita yang keji, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabisun, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang laki-laki yang keji pula. Fa huwa kafirun, maka penuduh ini orang kafir. Fadribu unuqahu, maka penggal lehernya yang mencaci. Sekarang berapa banyak mencaci para sahabat. Dan juga orang Syiah mencaci para sahabat. Orang Khawarij mencaci para sahabat. Dan inilah gayanya orang Yahudi Abdullah bin Sabah laknatullah, pura-pura masuk Islam memecah belah kaum muslimin. Fadarabu unuqahu, lalu dipenggal. Orang mengatakan bahwasanya Aisyah ini orang yang jijik. Disebutkan dalam kitab Al-Lalakai juz 2 halaman 200 nomor 2402 nomor keterangannya. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ma ra'aitu fil ahwa'i qauman, belumlah saya melihat kaum yang mengikuti hawa nafsunya, ashhata bizuri minar Rafidhah, yang berani bersumpah palsu semisal kelompok Rafidhah. Jadi mereka itu pembohong besar. Selanjutnya kita lompati beberapa keterangan. Sekarang kita membahas, yaitu pembahasan nomor 45. Segera kita untuk mengganti kitab yang baru insyaallah. Wan nifaqu wal kufru. Munafik itu adalah orang kafir, bahkan lebih berat. Karena orang kafir itu menampakkan kekufurannya lahir batin. Jadi batinnya dan dohirnya itu sama. Sedangkan orang munafik idharul Islam ma'a ibtanil kufri, menampakkan keislaman untuk menipu orang awam, menyembunyikan kekufurannya. Ayyakfura billah, bahwa dia itu kufur kepada Allah, wa ya'budu ghairahu, dan dia beribadah kepada selain Allah. Jadi orang kafir itu yang ingkar kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka orang munafik sama, hanya saja orang munafik menyembunyikan kekufurannya. Wa yudhiral Islam, menampakkan Islamnya fil alaniyah, ya, di dalam penampilan secara umum. Tidak ada orang yang simpan khutbah dari orang kafir, dan tidak ada orang kafir baca Al-Quran menyampaikan. Tidak ada. Orang munafik banyak sekali jumlahnya. Lihat dalam surat Al-Baqarah, tandanya orang ahli takwa hanya 5 ayat, tandanya orang kafir 2 ayat, tanda orang munafik 13 ayat. Belum lagi surat Al-Munafikun, dibandingkan dengan surat Al-Kafirun banyak sifatnya orang munafik. Dan sifat munafik ini banyak sekali. Di antaranya kalau sholat malas. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu surat An-Nisa 142. Idza qamu ila sholat, mereka mau sholat tapi malas. Ketika sudah malas hatinya, bercepat bergegas-gegas pula badannya. Yuraunan nas, salat juga ingin dipuji oleh orang, pamer. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit,
dan itu kalau di hadapan orang Islam. Dan juga mereka itu hidupnya seperti binatang yang berubah warnanya ketika dia menginap di pohon yang hijau jadi hijau, ketika kuning jadi kuning. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika berjumpa orang mukmin mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, Allah menjelaskan ila syayatinihim. Apabila mereka pergi ke tokoh-tokoh orang munafik dikatakan syaitan, karena syaitan itu al-ba'idu anil haq. Itu kalau kita lihat dalam bahasa. Syaitan itu adalah makhluk yang jauh daripada kebenaran. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau sudah bergaul dengan kelompok-kelompok mereka, tokohnya, mereka mengatakan kami ini bersama dirimu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami dengan mereka ini hanya mentertawakan. Dan itulah kebohongan yang mereka tampakkan ketika sudah bergaul dengan kelompok mereka sendiri. Dan itu kita saksikan pada zaman sekarang. Berapa banyak orang munafik. Orang munafik itu urusannya hanya duit. Yang beruntung dia kesana kemari. Hanya saja menyembuhkan Islam karena takut apabila dibantu oleh kaum muslimin. Dan juga apabila orang muslim mendapatkan kemenangan, dia minta bagian karena mengaku dirinya muslim. Mislul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti orang-orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini di antara sifatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ayatul munafiki salasatun, tandanya orang munafik itu 3. Idza khattasa kadzaba, kalau bicara sudah ada niat untuk bohong. Jadi bicara itu sudah dibilang nanti saya akan bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika janji sudah ada niat untuk menyelisihi. Nah, wa idza tumina khana, kalau diamanati dia khianat. Kemudian juga yang nomor 4, wa idza khasama fajara, ketika berdebat dia curang. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat, siapa saja yang memiliki 4 sifat ini menjadi orang munafik murni. Wa man kanat fihi khullatun minhunna, barang siapa yang ada salah satu di antara perangai orang munafik dari 4 salah satunya kena, kana fihi khullatun minan nifaq, dia kena perangainya dari sifat orang munafik. Dan dijelaskan dalam surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik datang kepadamu wahai Nabi, mengatakan kamu wahai Nabi utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, maka Allah Ta'ala maha mengetahui kalau engkau itu adalah Nabi utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah menyaksikan orang munafik itu dusta. Jadi pendusta. Yukhati'un Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah Ta'ala dan menipu orang mukmin. Dikira Allah Ta'ala tidak tahu ketika mereka itu dusta atau bohong. Selanjutnya, dan juga munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqadi, munafik yang hatinya munafik. Dan itulah yang tadi yang dijelaskan, menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Dan dia selalu berselubung. Dan munafik ini adalah teman akrabnya orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasr,
Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Belumkah kamu faham, belumkah kamu berpikir orang munafik itu berkata kepada saudaranya dari ahli kitab. Dan karena memang orang munafik itu produksinya orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah ketika tidak mampu merusak kaum muslimin, pura-pura masuk Islam. Itu namanya nifaq. Datang kepada si fulan dengan baju si fulan, datang ke kelompoknya dilepaskan baju yang pertama. Dan itulah yang namanya musuh di dalam selimut. Maka kita harus hati-hati ketika mendirikan lembaga pendidikan yang lainnya, jauhkan orang munafik. Nanti kalau dalam rapat ngerusui, bukannya disampaikan itu dalil, tapi nanti kalau ini anda akan begini, nanti akan begini. Makanya Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan sampai orang munafik itu pergi perang dengan dirimu lagi, karena mereka akan beralasan rumah ini tidak ada yang menjaga. Kita bagaimana perang kita dalam keadaan musim yang kemarau panjang. Selanjutnya pula di antara sifat orang munafik yang harus kita fahami banyak di dalam surat At-Taubah nomor 67. Maka Allah berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Orang munafik itu laki-laki dan perempuan sama dalam misi dan prinsipnya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Orang munafik itu laki-laki perempuan memerintah yang mungkar, memerintah yaitu syirik, memerintah bid'ah, memerintah kemaksiatan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan membendung yang baik, membendung tauhid, membendung sunnah, membendung amal baik. Lah itulah orang munafik, dan jumlahnya paling banyak di permukaan dunia ini karena sifatnya paling banyak pula. Jadi itu ciri-cirinya orang munafik. Walaupun dia mengaku Islam yang lainnya, kalau kena ciri ini munafik i'tiqadi. Jadi mereka itu bukan memerintahkan yang baik, mereka melarang orang yang mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, dan mereka memerintahkan, membiarkan atau mendorong orang-orang melakukan syirik atau bid'ah. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan kenyataan. Ya, nasullaha wa nasiyahum, mereka lupa kepada Allah Ta'ala, dilupakan oleh Allah. Selanjutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Ada 3 dari amalan munafik, ini namanya nifaq amali, yang kadangkala menimpa kepada salah satu di antara kita kaum muslimin. Maka ada 3 perkara ini, siapa yang mendapatkan salah satunya kena khuslah, perangannya orang munafik. Maknanya munafik amali itu dia melakukan dosa tapi hatinya meyakini bahwa dia itu berbuat dosa, seperti dia bohong, tapi dia meyakini bahwa bohong itu dosa. Berbeda dengan orang munafik, dia berniat sebelumnya untuk membohongi orang. Hadza ala taghlid, katanya Al-Imam Ahmad, ini untuk ancaman. Jangan sampai kita ini memiliki sifat seperti sifatnya orang munafik. Narwiha kama ja'at, katanya Al-Imam Ahmad, kami riwayatkan hadis ini sebagaimana yang ada. Wala nufassiruha, dan kami tidak menafsirkannya mananya selain daripada penjelasan di atas. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang disebut kufur tapi orangnya tidak kafir ketika dia muslim. Nah, jadi ada istilah-istilah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an yang disebutnya kufur tapi bukan kufur keluar dari Islam,
dengan syarat orang yang melakukan ini dia muslim. Ya. Dan inilah banyak kesalahan dari kelompok Khawarij. Maka beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga Imam Ahmad. Apa sabda beliau? La tarji'u ba'ti kuffaran dhullalan. Janganlah kamu kembali setelah aku meninggal dunia ini menjadi orang kafir dan juga orang yang tersesat. Cuma ada kalimat yang lain, dhullalan tidak ada. Dijelaskan di sini riwayat yang lain dhullalan tidak ada. Yang ada itu kuffaran. Janganlah kamu kembali setelah saya meninggal dunia menjadi kufur, maknanya kufur amal atau kufur kecil. Yadribu ba'dukum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yang mana sebagian kamu akan bertengkar dengan sebagian yang lain. Maka pertengkaran kaum muslimin ya selagi tidak menghalalkan darah saudaranya, tetapi adanya permusuhan karena suatu hal yang menimpa pada dirinya, tidak kita katakan kafir, tetapi dia mukmin naqisul iman, kurang imannya. Yang pertama dijelaskan di situ dalam keterangannya, kullu min hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu wa fi dhullalan batalan min kuffaran. Wahia inda Muslim ala syakki kuffarun au dullalan. Ketika disebut dua-duanya menunjukkan ini rawi ini menyebut ini atau ini. Ketika ada keraguan disebut dua-duanya. Dan kuffar wa dullalan hampir sama maknanya. Wa kadza hiya inda Ahmad, demikianlah diriwayatkan Imam Ahmad. Maka semisal yang lain yang dohirnya dihukumi kafir padahal tidak. Dan seperti inilah kelompok Khawarij memahami. Nah ini semua dikatakan telah keluar orang. Jadi kalau orang Islam tengkar dengan orang Islam dikatakan kafir, wajib dibunuh. Dia sudah dihukum kafir, boleh hartanya diambil. Dan kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang Muslim banyak sekali. Kalau tidak mau baiat dengan mereka kafir. Sekarang alhamdulillah dengan internet keluar orang-orang yang tobat dari kelompok mereka, menyampaikan di tengah umum. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, idzal taqal muslimani, jika ada dua orang muslim mengacungkan, mengangkat bisayfihim dengan dua pedangnya, fal qatilu wal maqtulu, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, di neraka. Ini bukan berarti di neraka selamanya, karena beliau masih menyebut idzal taqal muslimani, bukan muslim dan kafir ya. Dengan dasar ayat ya, yang nanti akan dijelaskan bahwa persingkatan pembunuhan orang muslim terhadap orang muslim selagi tidak menghalalkan pembunuhan kepada saudaranya, namun karena syubhat yang ada, maka ini tidak dikatakan kafir keluar dari Islam, sekalipun konteksnya demikian. Karena kita perlu menggabungkan ayat dengan ayat. Demikian juga keterangan di sini, wa mislu sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Seperti ucapan yang mencaci orang muslim dia fasik, dan yang memeranginya dia kufur. Yang memerangi tughut bukan kufur. Berapa banyak kelompok Khawarij yang menggulingkan dalam satu keamanan diperangi, tapi bukan berarti memerangi orang muslim kufur. Memerangi kecurangannya wajib. Faqatilul lati tabghi, perangi bagi orang yang curang. Adapun dalil bahwasanya nas-nas semacam ini belum bisa kita katakan kufur. Orang muslim tengkar dengan orang muslim ya, bunuh membunuh, dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah ayat nomor 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al khurru bil khurri
wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu. Selanjutnya ayat, wahai orang beriman, telah ditetapkan bagimu kisos di dalam pembunuhan. Maka yang membunuh merdeka, yang merdeka dibunuh. Budak membunuh yang budak, ya dibunuh budaknya. Orang wanita membunuh wanita, ya dibunuh. Tapi kalau dibebaskan, jadi orang membunuh orang muslim itu ada 3 pilihan. Satu, dikisos atas permintaan keluarga, ya dibunuh. Bunuh si dia. Tapi karena dia muslim, disolati. Yang nomor 2, maafkan dia. Karena mungkin ada khilaf. Kalau dibunuh ini hilang nanti madaratnya banyak. Kan ini tokoh umat yang menyampaikan ilmu tapi jatuh kepada membunuh orang lain. Yang nomor 3, didenda. Ya. Pakai denda. Udah, kamu tidak saya bunuh, tapi bayar sekian unta. Nah, ini menunjukkan orang muslim membunuh orang muslim dengan syarat tidak menghalalkan darah mereka, kita tidak menghukumi dia kafir. Tetapi kezaliman dan kemaksiatan dengan bukti bolehnya si A yang si B keluarga dibunuh itu, si A memiliki 3 pilihan. Dibunuh sebagai kisos imbalannya, atau dimaafkan karena kebaikan orang ini, atau didenda. Kalau seandainya itu kafir, mestinya dibunuh dengan murtad, seperti orang yang murtad keluar dari Islam. Inilah perlu kita memahami nas dengan nas. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat nomor 9, menunjukkan peperangan kaum muslimin dengan orang Islam selagi tidak menghalalkannya, tapi karena ada syubhat tidak dikatakan kafir dengan dasar ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada 2 golongan orang mukmin kok saling perang memerangi, nah sudah jelas ini. Jika ada 2 golongan kelompok dengan kelompok yang saling memerangi orang mukmin, fa aslihu bainahuma, maka damaikan. Menunjukkan tidak kafir. Kalau kafir maka bunuh dua-duanya. Lah, tapi di sini fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ikhtahuma 'ala al-ukhra. Kalau salah satunya curang tidak mau didamaikan, maka faqatilul lati tabghi, perangi yang tidak mau didamaikan nih. Ya, hatta faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangi yang curang ini sehingga kembali kepada hukum Allah. Ya, ini menunjukkan ayat harus dipadukan dengan ayat. Ayat harus diterangkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang muslim membunuh orang muslim dengan syarat tidak menghalalkannya, tidaklah dikatakan kafir. Lalu bagaimana dengan hadis al-qatilu wal maqtulu finnar? Ya. Itu ada 2 makna. Kalau memang mereka al-qatilu wal maqtulu memang menghalalkan darah saudaranya, dia masuk neraka. Tapi karena syubhat yang ada pada dirinya, maka ia membunuh dan dibunuh masuk neraka. Maknanya tidak selamanya, itu namanya nasul wa'id. Ya, ayat-ayat memberikan ancaman keras agar kita menjauhi perkara tersebut. Karena ada lagi hadis al-qatilu wal maqtulu fil jannah. Gimana al-qatilu wal maqtulu fil jannah? Ada orang Islam dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan, mati syahid. Yang membunuh ini lalu masuk Islam. Lah, ketika masa dalam perang terbunuh, 2 yang membunuh, yang dibunuh masuk surga. Ada lagi al-qatil wal maqtulu finnar, itu ancaman yang sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin. Jika terjadi dengan tidak menghalalkannya, tapi itu karena muncul syubhat, makanya orang muslim yang fasik ketika memerangi saudaranya. Ada lagi hadis qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha akhatuhuma. Disebutkan di dalam riwayat Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Muslim.
maka kembali ucapan itu kepada salah satu di antara keduanya. Jika itu kafir, ya betul kafir. Jika tidak, maka kalimat ini kembali kepada yang menuduh. Tetapi bukan berarti yang menuduh orang muslim itu dikatakan dia kafir. Itu ancaman. Ini yang baru kita fahami. Wa mislu kufrun billah tabarru'un min nasabin wa intaqa. Maka kufur kepada Allah Ta'ala, berlepas diri dari golongan, dari penasaban dia Islam, wa intaqa, walaupun itu kecil. Ini pun juga termasuk bagian dari nasul wa'id yang harus kita fahami. Nah, disebutkan di dalam kitab yaitu Aqidah Tahawiyah, kembali pada penjelasan 47. Qala al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, dijelaskan dalam kitab Ibnu Izzi Al-Hanafi, syarahnya kitab Aqidah Tahawiyah. Inna ahlas sunnah, sesungguhnya ahli sunnah muttafiquna kulluhum, kulluhum bersepakat semuanya ala anna murtakibal kabirah, bahwasanya pelaku dosa besar selain syirik la yakfuru kufran binaklin anil millah bil kulliyah, bukanlah dia telah keluar dari agama ini secara keseluruhan. Ya. Jadi pelaku dosa berupa zina, mencuri, berjudi, menghibah, itu bagian daripada kabair dzunub, yang itu selain daripada syirik. Tidaklah menjamin orang melakukan dosa ini lalu dikatakan kufur, keluar dari Islam. Kama qalatil khawarij, sebagaimana prinsipnya kelompok khawarij. Kelompok khawarij kalau sudah tahu orang itu minum khamr, kafir, harus dibunuh. Tidak ada istilah tobat. Sekalipun toh dia nanti ada dirajam karena dia yaitu zina muhsan, tidaklah dia dikatakan diterima tobatnya. Ini prinsipnya orang kelompok khawarij, dia mengkafirkan orang Islam melakukan dosa besar dan juga meyakini mereka masuk neraka selamanya. Kalau kelompok Mu'tazilah lain, orang melakukan dosa besar selain syirik, dia manzilatun bainal manzilataini, tidak kita katakan kafir, tidak kita katakan muslim, yang tidak tahu apa mereka. Tapi hukuman di akhirat sama, masuk neraka. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan ayat dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu telah dibahas tentang masalah syafaatnya beliau untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Dan akan dikeluarkan umatnya dari api neraka itu yang punya iman sebutir sawi, ya, misqala dzarratin, ya, sebutir biji sawi berupa iman akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan sungai untuk menghidupkan kulitnya, lalu dimasukkan dalam surga. Dan hadisnya adalah mutawatir. Ini perlunya kita memahami, jangan sampai lidah kita ini gampang mengklaim fulan kafir. Sekarang berapa banyak fulan finnar. Ya, orang itu orang muslim, tidak boleh kita memberi persaksian yang itu tidak disaksikan oleh Allah Ta'ala dan tidak disaksikan pula oleh utusannya Allah, karena hal ini bahaya. Apa katanya Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi, idlaw kufira kufran, sebab kalau dikatakan telah kufur melakukan dosa besar ini, yang qulu anil millah, yang mana dia telah keluar dari agama Islam ini, lakana murtaddan, maka menjadi murtad, yuqtalu ala kulli halin, akan dibunuh dalam kondisi apapun. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk membunuhnya. Fa aslihu, suruh mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini perlunya kita menggabungkan dalil dengan dalil. Kalau kelompok khawarij adalah mengambil dalil yang cocok diambil, yang tidak cocok dijauhkan. Itu sifatnya ahli bid'ah, yang mana cari-cari dalil cocok dengan hawa nafsunya.
Kalau yang tidak cocok disampingkan, dijauhkan, maka akan dibongkar oleh para ulama sunnah. Wala yuqbalu afu walil qisas, kalau dikatakan murtad tentunya tidak perlu diterima pemaafan dari orang yang dibunuh ini, keluarga dibunuh. Ya. Wala tajri al khududu fi zina, berarti tidak perlu diadakan yaitu hukuman untuk pelaku zina. Yang penting dibunuh saja semuanya. Mencuri dibunuh, minum khamr dibunuh, mana dalilnya? Minum khamr dicambuk 40 sampai 80. Mencuri kalau sudah sampai yaitu 1/4 dinar, yaitu 1 gram, potong tangannya. Dengan syarat kalau dia sudah balik dengan ikhtiarnya sendiri, ya, bukan karena dipaksa oleh orang. Dan dia sudah tahu dalilnya, dan perkara yang dicuri itu bukan perkara yang subhat. Tapi orang gila, orang yang akalnya tidak beres, atau dia lupa, atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak dihukumi kafir si dia. Wasariqah, dan juga mencuri. Wasurbil khamri, dan juga minum khamr. Wa hadzal qaulu ma'lumun butlanuhu, maka pendapat ini melakukan dosa besar harus dikeluarkan dari Islam. Ini telah jelas tentang batalnya prinsip mereka. Wa fasaduhu bir darurati min dinil Islam, dan kerusakan prinsip-prinsip ini dengan keterangan agama Islam itu. Idz qala Allahu idz ja'ala Allah idz qad ja'ala Allahu murtakibal kabirah minal mu'minin, karena Allah Ta'ala telah menjadikan orang hambanya beriman ini melakukan dosa besar, tapi tidak dikafirkan dengan dasar ayat itu tadi, surat Al-Baqarah 178 dengan surat yaitu Al-Hujurat ayat nomor 9. Nah, diterangkan di sini masih keterangan dari surat Hujurat yang nomor 9. Wa nususul kitab wan sunnah, dalil-dalil dari kitab dan sunnah, wa ijma'in wal ijma'i, dan kesepakatan para ulama, tadullu ala anna zani wa zaniyah, juga bahwasanya orang pelaku zina, laki-laki atau perempuan, wasariki, dan pencuri, wal qadhifi, dan penuduh berbuat zina tanpa mendatangkan 4 saksi, la yuqtalu, tidak dibunuh. Tetapi kalau zina yang sudah muhsan dirajam itu diikat bajunya, nah, ya, supaya tidak bergerak, dilempari dengan batu tidak besar, bukan kecil tapi sedang, sampai mati. Kenapa hukumnya semua demikian? Karena orang berbuat zina itu menelanjangi, menyiksa semua badan wanita itu. Maka hukumannya dilempari, ya, diikat bajunya supaya tidak bergerak, tangannya kakinya dilempari dengan batu yang sedang, tidak boleh kecil, tidak boleh besar, sampai sakit semua badannya, sampai mati. Dan setelah itu disolati, seperti Imra'ah Makhzumiyah yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, saya ini yaitu melakukan zina, wa inni khublah, saya ini sedang hamil. Maka beliau memanggil keluarganya, waliyu hadil mar'ah, maka peliharalah wanita ini sampai dia melahirkan, dan sampai disape dulu, lalu datang kemari akan kami hukum. Setelah dihukum disolati. Kalau seandainya melakukan dosa besar berbuat zina itu, kemudian dia mati tidak disolati, berarti dia kafir seperti kafirnya murtad. Tadullu ala anna zani aina bal yuqamu alil haddu, tetapi harus dihukum. Fadalla ala annahu laisa bi murtaddin, karena ada hukuman di dunia pencuri dipotong tangannya, berarti itu tidak murtad. Sebab kalau murtad harus dibunuh. Wa ahlussunnah aidan muttafiquna, maka orang-orang ahlussunnah juga bersepakat ala annahu yastahiqu yastahiqul wa'ida al-murattaba ala dzalika dzanbi, berhak orang melakukan dosa besar ini untuk dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Nah, ya. Mencuri ya dipotong tangannya, ya.
Dan ketika dipotong tangannya itu kafarahnya. Jadi orang berzina sudah dihukum di dunia, di alam kubur tidak dihukum lagi. Di alam akhirat tidak, karena itu kafarah penutup dosanya. Kalau tidak dihukum di dunia atau dipenjara oleh orang yang tidak wajib, maka itu belum hukuman, itu kembali nanti hanya Allah. Ketika Allah Ta'ala mengampuni, ya diampuni. Kalau tidak, ya dihukum dulu. Ketika dihukum di neraka nanti mati. Setelah mati jadi hangus, diambil, dihidupkan oleh Allah Ta'ala lewat dimasukkan ke sumur Al-Hayy, yang bisa menghidupkan tubuhnya lagi. Nah, ini bedanya antara orang kafir, orang munafik masuk neraka dengan bedanya orang muslim melakukan dosa masuk neraka. Maka diukur hukuman itu sesuai dengan dosa dia. Kalau sudah selesai dikeluarkan dari neraka. Kama waradat bihi an-nusus, sebagaimana telah datang pula dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. La kama yaquluhul murji'ah, tidak pula seperti pendapatnya orang murji'ah. Orang murji'ah itu berseberangan dengan orang khawarij. Orang murji'ah itu yang penting kalau sudah mengaku adanya Allah walaupun tidak sholat muslim. Sekalipun berzina, mencuri, berjudi, bunuh orang, merampas harta orang, ya tetap dia muslim. Tapi kelompok khawarij lain, siapa melanggar dosa besar walaupun bukan syirik, bunuh, kafir, tidak ada ampunan. Nah, di dunia yang banyak kelompok dua ini. Murji'ah menganggap tidak ada pengaruhnya, tidak ada yaitu tidaklah menghilangkan Islam seseorang dengan kemaksiatannya. Jadi orang muslim maksiat, yang lainnya membunuh, berjudi, yang lainnya itu semisal Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang sifatnya membahayakan kita kaum muslimin. Kalau orang sudah punya prinsip yang penting Islam itu pengakuan dia kepada Allah Ta'ala, berarti tidak perlu adanya masjid, tidak perlu orang itu sholat, tidak perlu dia menjauhi yang mungkar, karena cukup Islam itu adalah al-i'tiqad bil qalbi atau ma'rifatul iman, mengenal Allah. Tetapi orang mukmin adalah orang yang meyakini dalam hatinya, yang dia mengucapkan secara zahir dengan lisannya, mengamalkan apa menjadi penjelasan syahadat la ilaha illallah itu sendiri. Wa idza istama'at, apa katanya, min annahu la yadur ma'al imani dhanbun. Kelompok Murji'ah itu berpendapat dengan imannya itu enggak ada bahayanya berbuat dosa itu. Nah, ini yang sekarang berkeliaran, ya, mencaci maki ayat, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah yang lainnya. Mereka menganggap mukmin karena iman itu hanya sekedar pengakuan. Wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana orang kafir itu dia sholat, sedekah, tidak ada manfaatnya. Ini betul. Tapi yang pertama, la yadur ma'al imani, dan pun ini keliru. Orang itu turun imannya karena kemaksiatannya. Yazidul imanu bit ta'ah, bertambah tingkatan iman dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiat, dan berkurang dengan iman itu dengan maksiat. Itu kaidahnya orang ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang kelompok khawarij tidak. Pokoknya kalau sudah dosa besar hancur semuanya amal baiknya, masuk neraka selamanya, tidak ada istilah tobat. Ini kelompok yang radikal sekali. Ada lagi kelompok yang gloyor, ya, tidak ambil yang penting kalau sudah masuk Islam sudah. Enggak sholat enggak apa-apa. Nah, surganya ditempuh dengan la ilaha illallah. Nah, inilah yang paling banyak di permukaan bumi ini. Yang ahli sunnah yang diam mana, yang diam yaitu bahwa dosa besar selain syirik tidak kufur. Tetapi orang melakukan dosa besar berkurang imannya sampai dia tobat. Pertama membantah pada kelompok Khawarij, yang nomor dua membantah kelompok Murji'ah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu orang mukmin melakukan dosa selain syirik turun, ya, berkurang imannya, yang kusubil maksiat.
Ketika dia istighfar naik lagi. Ketika dia beramal saleh naik lagi. Tapi orang Khawarij tidak ada istilah naik. Pokoknya kalau sudah pernah menghibah makan riba bunuh. Karena dia kafir. Lain dengan kelompok Murji'ah tidak perlu dibunuh. Pokoknya kalau mereka sudah mengaku muslim sudah. Nah, apa katanya? Wa idza istama'at nususul waqti alladhi istadalat bihal Murji'ah. Kalau kita gabungkan dalil-dalil yang merupakan yaitu janji-janji yang itu sebagai dalil kelompok Murji'ah wa nususul wa'id allati istadalat bihal Khawarij wal Mu'tazilah, dan kalau kita kumpulkan dalil-dalil merupakan ancaman yang ini sebagai dalilnya orang kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, tabayyana laka fasadal qaulaini, akan nampak bagimu kerusakan dua orang berpendapat seperti ini. Selanjutnya, wa nahwu hadhihi, dan semisal hadhil hadis yang tadi, siapa mengucapkan pada saudara yang kafir maka akan kembali pada salah satunya, mimma qad sahha, yang mana dalil itu sahih, wa khufidha, dan dijaga oleh orang ahli hadis, fa inna nusallim lahu, kita terima, jangan kita permasalahkan. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita belum faham tafsirnya kita terima seperti itu. Wala natakallamu fiha, dan tidak perlu kita memperbincangkan dalam hal ini. Wala nujadilu fiha, dan tidak boleh kita mendebat masalah nas ini. Wala nufassiru hadhil ahaditsah, dan kita tidak boleh menafsirkan hadis ini illa misla ma ja'at, kecuali seperti makna asalnya. La narudduha, tidaklah kita menolak illa bi ahaqqa minha, kecuali kalau kita tahu yang lebih benar. Dijelaskan di sini raji' at-ta'liq ala tahawiyah, maknanya wal yattaqillaha unasun, hendaklah manusia ini bertakwa kepada Allah, berhati-hati, syughluhum as-saghila wal hukmu 'alan nasi bil kufri, mereka menyibukkan diri untuk menghukumi orang dengan kafir, wa huwa fi fashatin min hadza, padahal ini masih ada jalan yang lapang untuk si dia. La yufarriquna baina kufrin amali wa qawli wa i'tiqadi, mereka tidak mau membedakan antara kufur amal dan juga kufur qauli dan juga kufur i'tiqad. Ya, bahkan juga ada kufur nikmat. Ya'rifuna nikmatallahi summa yunkiruna. Mereka mengerti itu nikmat dari Allah tapi mengingkari, menyebut, wah ini apa hujah, ini apa keberhasilan karena si fulan. Padahal keberhasilan itu dari Allah tapi menyebut alhamdulillah tidak mau. Itu namanya kufur nikmat. Ketika dia sembuh penyakitnya, wah ini dengan dokter ini, kemarin di sana kemarin enggak sembuh, tidak mengucapkan alhamdulillah, ini Allah Ta'ala menyembuhkan, itu namanya kufur nikmat. Ada lagi kufurnya wanita. Ya. Kufurnya wanita itu maknanya tidak mengakui kebaikan suami. Ketika dalam satu hadis, ketika suami berbuat baik selama 1 tahun kok 2 hari tidak berbuat baik, hangus selama 1 tahun, ditutup dengan 2 hari yang tidak baik itu. Kamu itu berbuat apa dengan saya? Ada lagi yang sifatnya mereka itu kasratul la'n wa taksuruna lakna, suka mencaci. Nah, bukankah mencaci tadi itu kufrun? Ya, sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun, tapi itu namanya kufrul ashirah. Kafirnya suami yang istri yang ingkar kebaikan suami. Dan ada kufrun duna kufrin, kufur kecil, kufur maksiat, bukan kufur keluar dari Islam. Ini semuanya harus kita fahami. Di sini jelaskan pula, wala baina kufril aini wa kufrin nau'. Tidaklah mereka membedakan antara kufur yang sebenarnya dan kufur macam. Ya.
Kufran namanya kufur yang sebenarnya. Dhannu anfusahum ala syai'in minal ilmi. Mereka menduga bahwa dirinya itu punya ilmu. Wa inna ma hiya subuhatun. Kasubuhati salafihim. Tetapi ini adalah merupakan subhat mereka. Seperti subhatnya kelompok yang dahulu. Al-Khawarij, kelompok Khawarij. Alladzina kaffarul muslimina bidzunubi. Yang mana mereka telah mengkafirkan orang muslim dengan sebab dosa wal ma'asi dan maksiat. Makanya mereka itu membunuh kawannya sendiri. Karena manusia tidak mungkin akan lepas daripada dosa besar. Bukankah menghibah dosa besar? Makan riba besar. Tidak makan kita dikasih dari hasil riba. Ya. Menggonjeng dosa besar. Lihat al-kabair itu. Ya. Dan juga dosa yaitu dusta, dosa besar. Iyyakum al-kadzib. Ya. Demikian juga termasuk pula orang yang yaitu mencukur alisnya, dosa besar. Memangur giginya sama, mutafallijat, dosa besar. Al-mustawsilat yang minta disambung rambutnya, dosa besar. Laknat dilaknat. Mencaci orang tuanya dosa besar. Nah ini kalau semuanya kita kembali kepada kelompok Khawarij, bahaya. Siapa yang kita bersih dari dosa ini? Nah sedangkan dosa itu ada diketahui orang, sudah tahu tapi masih melanggar. Cuma dia mengakui bahwa ini salah. Dan ada dosa besar yang orang itu tidak tahu. Tapi menurut mereka tahu atau tidak tahu, kalau sudah keluar, kalau sudah dosa besar dikatakan kafir. Dan kalau sudah kafir berarti harus dibunuh, harus diperangi. Kalau sudah kafir hartanya boleh diambil oleh mereka. Dulu-dulu sudah ada kelompok Khawarij yang mengatakan kalau tidak baiat sama mereka dikatakan kafir. Salat di masjid mereka, masjidnya najis. Menikah harus diulangi lagi oleh mereka karena menikahkan bukan golongan mereka. Nah ini muncul kelompok Khawarij banyak sekali. Ini harus hati-hati tanpa kita mempelajari ilmu din. Ya, perkataan para ulama sunnah tidak tahu kondisi yang terjadi pada zaman sekarang maupun yang lain. Lam yata'allamul ilma min ahlihi. Mereka itu tidak belajar ilmu dari orang punya ilmu. Cuma perasaan dengan dalil. Makanya mereka itu memboyong ayat-ayat wa'id. Nah ini kelompok Khawarij. Ancaman terus yang dibawa itu. Ma'lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Tapi fa'ulaika humul fasiqun tidak dibaca. Kelompok Murji'ah mencari ayat-ayat harapan terus. Pokoknya kalau kita tobat mesti diterima. Nanti kita berdosa, nanti sholat menghapus dosa. Allah kan tawwab. Allah kan ghaffar, Allah kan al-ghafur. Jadi mereka melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala dengan alasan Allah kan mengampuni dosa. Nah, ya. Allah mengampuni dosa betul. Tapi dosa apa yang diampuni? Bagaimana syaratnya orang bertobat? Tidak, menurut mereka yang penting selagi orang itu membaca la ilaha illallah, selesaikan diampuni semuanya dosanya. Ini kelompok Murji'ah yang sekarang berkembang di mana-mana. Tidak perlu menuntut ilmu, tidak perlu membahas syirik, bid'ah, tauhid dan sunnah. Yang penting kalau sudah mengaku dia muslim masuk surga. Yang satu lain lagi, yang lain lagi. Ketika melakukan dosa besar sekali kafir harus dibunuh. Walam ya'tu al-buyuta min abwabiha. Ibaratkan orang masuk rumah bukan lewat pintu yang mestinya dilewati. Nah, tamassaku bisarabin hasibuhu. Mereka ibaratkan hanya berpegang kepada fata morgana. Dari jauh kelihatan ada air, ternyata itu bukan air. Idza ja'uhu, ketika datang pada mereka, lam yajiduhu syai'an bimizan ahli ilmi. Kalau mereka itu datang betul atau kita datang ternyata tidak punya ilmu sedikit pun. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 104, wa qad qala Allah azza wa jalla qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi, belumkah datang berita kepadamu orang-orang yang rugi amalnya, yang mana mereka telah sia-sia usahanya di permukaan bumi ini. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan, padahal mereka itu berbuat kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Antara munafik amali Iya. itu apa hukuman untuk orang-orang yang munafik amali itu apakah sebanding dengan munafik i'tiqad? Tidak, munafik amal itu tidak sebanding dengan i'tiqad. Karena i'tiqad itu dia sudah kufur. Dia mengamalkan Islam itu bukan ada niat ikhlas. Dia hanya untuk memancing kaum muslimin supaya orang muslim tidak marah sama mereka. Sedangkan munafik amal itu dia meyakini perbuatan dosa, tapi dilanggar karena nafsu. Ya. Jadi dia yakin itu adalah seperti orang yang mengambil barang saudaranya, tapi dia merasa berdosa. Tapi kalau orang munafik i'tiqad tidak, itu tidak haram, halal. Jadi munafik amal itu dia melakukan dosa itu mengerti, ya. Tapi karena suatu saat manusia terpaksa atau lupa atau kondisi dia mengakui nanti mau bertobat, ya, itu namanya munafik amali. Cuma walaupun demikian tidak boleh orang itu terus menerus hendaknya dia tobat. Makanya tadi siapa yang menjumpai salah satu di antara ini, dia mendapatkan khusla minan nifaq, mendapatkan perangannya orang munafik sampai dia membersihkan, sampai dia melepaskan sifat itu. Tapi kalau orang munafik i'tiqad itu memang sebelumnya sudah bohong. Nah, tapi kalau kita suatu saat bicara karena ada suatu masalah tertentu, kadang-kadang kita bohong. Ya, bohong kepada si istri, bohong kepada suami. Tapi kita mengaku itu dosa. Tapi kalau dijelaskan sejelas-jelasnya akan terjadi pertengkaran dan musibah besar. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ya. Coba diulang lagi. Apa itu fasik? Terus yang kedua, apakah ada perbedaan perbuatan kufur itu dengan perbuatan fasik? Nah, fasik itu kharijun anit ta'ah. Orang fasik itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah Ta'ala maknanya melanggar hukumnya. Tapi fasik ini derajatnya lebih rendah daripada kufur. Nah, kufur itu ada kufur besar yang keluar dari Islam. Ada kufur kecil, ada kufrun duna kufrin. Kalau kufur duna kufrin bisa juga masuk dalam keadaan fasik. Dan juga zalim, mengambil haknya orang lain. Jadi fasik itu lebih rendah, ya. Dia melanggar hukumnya Allah. Kharijun an ta'atillah, tapi tidak seperti keseluruhan seperti orang-orang yang melakukan dosa besar yang mereka telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Hanya orang untuk menghibah dikatakan fasikun, ulaika humul fasikun. Yang lainnya kan. Hanya dikatakan mukmin fasik. Nah, ketika mencuri itu mukmin fasik. Fasik maknanya dia keluar tidak mentaati perintah yang menunjukkan tidak mentaati larangan, tidak boleh mencuri, tapi dilanggar. Cuma dalam hatinya dia merasa bahwa kami ini dosa. Nah, dengan orang munafik, mencuri itu bagi mereka bukanlah dosa, karena mereka sudah mengingkari ayat Allah. Karena itu dosa mereka orang munafik ini fitarkil asfali minan nar, di neraka paling bawah. Dijelaskan para ulama sunnah karena kekufuran mereka itu dibantu dengan kedustaan, dengan penipuan. Wallahu a'lam. Yang lain.
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi